Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini menantikan pertolongan Tuhan yang tampaknya mustahil. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya Tuhan, firman yang hendak kami dengarkan ini berkuasa menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Untuk itu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Menantikan pertolongan Tuhan yang tampaknya mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengharapkan pertolongan manusia, apakah itu keluarga, pertemanan, ataupun relasi kita, maka kita akan mengalami sebuah kekecewaan. Sebab manusia terbatas menolong kita. Bahkan tidak mampu menolong kita. Untuk itu pertolongan kita satu-satunya hanya datang daripada Tuhan saja. Saudara, Alkitab mencatat ada 4 wanita. Mereka mendambakan atau merindukan buah hati. Di dalam menantikan, mereka punya sikap hati yang berbeda-beda. Dan dari mereka kita bisa belajar beberapa hal, sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Yang pertama saudara, Sarai. Sarai dia mencoba mencari jalan pintas. Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Saudara, ini janji Tuhan kepada Abram. Namun apa yang terjadi saudara? Kenyataannya, tahun demi tahun dilewati dan berlalu. Tetapi istri yang dikasihinya, Sarai, tak kunjung juga mengandung. Lalu apa yang Sarai lakukan saudara? Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara yang dikasihi Tuhan, alih-alih meminta pertolongan Tuhan, Sarah ataupun Sarai malah membuat rencana sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, pemikiran sendiri. Akibatnya apa saudara? Ketika Hagar mengandung anak Abram, maka terjadilah sebuah masalah yang baru. Hagar memandang rendah Sarai. Dan Sarai tak terima
diperlakukan demikian. Sehingga Alkitab mencatat maka Sarai menindasnya. Apa yang terjadi? Hagar kabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tidak mempercayai janjinya, Sarai bukan saja mengecewakan hati Tuhan, dia juga melukai diri sendiri karena direndahkan hambanya. Sama dengan kita, mungkin kita sedang kecewa ataupun putus asa, tetaplah percaya pada kebaikan dan pemeliharaan Allah. Karena kita akan mengalami pertolongannya. Dan kita tahu saudara, bahwa kemudian Sarai itu mengandung dan rencana Tuhan digenapi atasnya. Yang kedua saudara, Rahel. Dia bersikap negatif. Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saudara, cemburu melihat kakaknya Lea dikaruniai Tuhan 4 anak berturut-turut, sedangkan dirinya mandul. Maka Rahel melontarkan kata-kata negatif kepada Yakub. Dan itu membuat Yakub marah. Kemudian Rahel memberikan budaknya kepada Yakub, yang kemudian berturut-turut melahirkan Dan dan Naftali. Saudara, Rahel memang menunggu lama untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Tuhan ingat padanya. Kelahiran Yusuf, saudara, menghapuskan aib Rahel. Saudara, apa yang perlu kita pelajari di sini? Memang perlu kita menanti baik jawaban doa ataupun pertolongan Tuhan. Tapi percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetaplah tekun berdoa dan berharaplah kepadanya. Nah, yang ketiga saudara, Hana. Hana datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, tak hanya cinta suami, Hana terbagi dua. Tidak hanya cinta suami Hana, tapi terbagi dua kepada Penina. Tuhan menutup kandungannya dan Penina selalu menyakiti hatinya. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Hana. Respon Hana terhadap situasi adalah datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini yang perlu kita tiru, perlu kita contoh. Ya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? 1 tahun kemudian lahirlah Samuel. Tuhan menyatakan kuasanya. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, istri Manoah. Dia meminta petunjuk Tuhan dan taat. Hakim-Hakim 13 ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul dan tidak beranak. Saudara, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahu wanita itu bahwa dia akan melahirkan anak yang kelak menjadi hakim Israel, yaitu Simson. Saudara, Manoah memohon agar Tuhan mendatangkan kembali abdinya itu untuk mengajari apa yang diperlukan bagi putra mereka. Dan ketika Tuhan mengabulkan doa Manoah dan mengirimkan lagi malaikatnya,
suami istri itu mendengarkan dan mematuhi semua perintah yang diberikan. Saudara, saat kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongannya, maka taatlah saudara. Sekalipun itu sulit. Ketika kita taat, disitulah mujizat terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami masalah yang sukar, yang sulit mungkin diselesaikan dengan kekuatan manusia, maka datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Taatlah kepadanya. Dan lihatlah, kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, tahun ini adalah tahun yang dahsyat. Tahun di mana kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita akan mengucap syukur bersorak-sorai sebab Tuhan sangat-sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan memulihkan kehidupan kami. Kami juga yakin bahwa tahun ini adalah tahun yang baik, tahun di mana Tuhan akan menolong kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.